Anda kembali di Indonesia Morning Show. Hari ini 25 September 2014 akan dijalankan rapat paripurna yang akan mengesahkan RUU Pilkada. Kira-kira nanti akrobatnya seperti apa, dramanya seperti apa, kita akan membahasnya bersama dengan Pak Didi Irawadi Syamsuddin, yaitu Ketua DPP Partai Demokrat, dan juga Mas Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif Sugeng Suryadi Sindiket. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Didi, mungkin langsung saja saya ingin tanya. Jadi sebetulnya posisinya Partai Demokrat, posisi terakhir itu di mana? Karena kan sudah jelas Presiden SBY sebelumnya sudah mengatakan kita dukung pilkada langsung. Tapi kemarin itu politisi Demokrat juga, Benny Kaharman, mengatakan bahwa kita kasih ini ya 10 syarat. Kalau misalnya 10 syarat ini ada yang tidak terpenuhi, ya ada kemungkinan kita akan tetap memihak atau mendukung pilkada lewat DPRD gitu. Jadi ya, posisi Demokrat sudah jelas sesuai arahan Pak SBY sebagai ketum kami, posisi pemilihan langsung. Ya. Tapi tentunya 10 syarat ini harus dipenuhi, ini mutlak. Karena inilah yang menjadi problem selama pilkada langsung yang terjadi selama ini ya. Ada 10 ekses yang saya pikir ini kalau nggak merugikan salah satunya publik. Insya Allah akan terpenuhi. Karena itu syarat-syarat yang kalau dengan kebersamaan di DPR, bahwa ini tujuannya adalah bagaimana hak konstitusi, hak hakiki rakyat kita pertahankan. Syarat-syarat itu bukan syarat-syarat yang berat-berat banget menurut saya. Itu kan tinggal bagaimana political will, kemauan politik, tekad bersama memenuhi syarat itu. 10 syarat yang saya pikir memang itu harus dilakukan. Ada uji integritas, lalu berbagai hal itu banyak ya. Dana kampanye mencegah juga ya. politik uang, dana kampanye, bagaimana tanggung jawab manakala terjadi kerusuhan, yang pemimpin yang tidak terpilih ikut bertanggung jawab mengamankan para pendukung-pendukungnya. Ini kan hal yang penting sekali, karena setelah pilkada jangan sampai yang kalah tiba-tiba menimbulkan anarkisme, kerugian-kerugian, dan banyak hal itu ada daftarnya, bisa saya bacakan itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pahitnya gitu ya, Mas Didi, kira-kira kalau tidak dipenuhi gitu, kemudian kemarin dikatakan kalau Demokrat akan memilih opsi ketiga gitu, karena ada 2 opsi saat ini, pemilihan langsung dan pemilihan melalui DPRD. Opsi ketiga yang kira-kira akan diajukan oleh Demokrat itu seperti apa? Nah, kita masih menunggu inilah, proses ini kan terus berlangsung ya sampai jam 10 nanti. Pada prinsipnya pokoknya yang tentu yang pilkada langsung ini yang arah kita ke sana, tidak akan mundur dari sana. Tapi bagaimana lobby-lobby ini seoptimal mungkin 10 persyaratan yang kami minta ini dipenuhi. Karena kalau ini tidak dipenuhi percuma juga, karena sebagaimana kita ketahui pilkada langsung juga eksesnya kan luar biasa juga selama ini. Jadi wajar juga kalau koalisi Merah Putih itu memprotes bahwa meminta DPRD, itu sangat hal yang wajar-wajar saja. Tapi kalau dipenuhi 10 ini, saya pikir kalau ada kebersamaan nggak ada masalah. Mas Ari, apa analisa Anda terhadap perkembangan terakhir? Per hari ini adalah sebenarnya ini posisi istimewa Partai Demokrat yang memegang kunci sebenarnya. Jadi seperti saya melihat seperti Triangle Games. Ada koalisi Merah Putih dan kemudian PDIP dan Hanura dan PKB di posisi Demokrat ini pada titik ketiga sebenarnya. Dia akan berposisi ke arah mana? Ke arah Merah Putih atau ke arah PDIP? Ke pilkada langsung atau ke arah DPRD, katakanlah begitu. Jadi posisinya sangat strategis, dan ini sepertinya dalam tanda petik dimainkan dalam arti ada opsi Pak SBY meluncurkan opsi pilkada langsung. Tapi itu dirujukan lewat YouTube gitu ya. Lalu ada 10 syarat. Kalau kita amati 10 syarat itu adalah kondisional bahwa Demokrat bisa pilih ke kiri atau ke kanan. Apabila misalnya 10 syarat itu dipenuhi, dia pilih pilkada langsung. Tetapi apabila tidak dipenuhi, dia akan memilih pilkada DPRD. Sehingga kita misalnya opsinya adalah ketika nanti akhirnya Demokrat menjatuhkan pilihan pada pilkada DPRD misalnya. Dia gampang saja. Alibinya adalah 10 syarat yang kami ajukan tidak atau belum diakomodasi. Jadi ada sebuah game yang coba dimainkan di sini. Tetapi ketika pilkada langsung, ya memang sudah statement Ketua Umum kami menyatakan memang pilkada langsung yang dipilih. Nah, dan nanti ini akan ditentukan, sebenarnya jelas kalau sikap
Partai Demokrat itu mendukung pilkada langsung sesuai dengan arahan Pak SBY, sebenarnya voting paripurna hari ini sudah tidak ada artinya, sudah selesai. Tapi kan kita masih membaca arahnya kemana. Persis karena ini yang akan dimainkan oleh Partai Demokrat. Akankah Akan ke arah kemungkinan mana? itu Presiden SBY, bukan Presiden SBY ya, tapi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu, adakah kemungkinan besar bahwa dia akan banting setir gitu? Merubah Bukan keputusan persoalan banting setir, adalah nanti kan adalah jadi apapun opsi yang akan diambil oleh Partai Demokrat, apapun nanti hasil paripurna itu akan aman untuk Partai Demokrat. Oke. Akan aman. Saya rasa tidak ada istilah banting setir. Kedua, tidak ada istilah Partai Demokrat mengamankan diri, tapi bagaimana yang aman bagi rakyat Indonesia. Oleh karena yang aman itu 10 opsi itu, saya pikir opsi yang benar-benar harus dipenuhi. Sejauh ini sudah Di dipenuhi berbagai berapa belahan sih, Pak? dunia pun menjamin Sejauh pilkada ini itu. sudah dipenuhi berapa? Ya ini lobby-lobby sedang dilakukan. Ada beberapa hal yang kami desak itu, misalnya sebagai contoh calon-calon incumbent itu di dalam pilkada tidak boleh mengancam birokrat-birokrat ketika tidak mendukungnya, lalu ancaman dimutasi, dipecat, ataupun yang kemudian siapa yang kandidat pemenang kemudian yang memenangi pilkada lalu mengganti atau memutasi, ini tidak boleh juga. Ini hal-hal yang penting karena politik ini tidak boleh mengganggu proses pemerintahan. Birokrasi yang ada, apalagi birokrasi yang bagus-bagus itu tiba-tiba hilang, dipecat, itu terjadi di mana-mana. Ini syarat-syarat yang saya pikir penting ya. Membutuhkan penyempurnaan gitu. Tapi tadi menarik apa yang dikatakan oleh Mas Ari gitu mengenai kalau Demokrat ini mencari permainan gitu, mencari permainan aman. Seperti saya bilang. Kenapa kalau misalnya kenapa tidak kalau misalnya memang mendukung pemilihan secara langsung tanpa syarat itu bagaimana? Kalau tanpa syarat, Anda mau membiarkan terjadi anarkisme, nanti bagaimana aturannya? Terjadi politik uang, tidak transparan dana kampanye, apa kita biarkan kalau tanpa syarat ini ya, pilkada langsung yang sudah berlangsung selama ini dengan ekses negatif, apakah harus kita biarkan terjadi? Kan tidak mau. Oleh karena 10 syarat ini justru menjadi perisai, menjadi pagar bagaimana proses demokrasi, bagaimana hak rakyat ke depan semakin mantap, semakin aman ya. Baik. Saya pikir itu bukan syarat yang berat-berat juga, tinggal political will, kemauan bersama seluruh kawan-kawan di DPR itu bisa terwujud. Mas Ari, dari 148 kursi DPR yang diraih Demokrat periode 2009-2014, sebanyak 87 orang itu tidak terpilih kembali. Ya. Nah, sehingga periode nanti hanya tinggal 61 kursi saja. Ya. Bagaimana Anda melihat soliditas fraksi Partai Demokrat jika diadakan voting terbuka nanti? Persis kan ketika bicara soliditas akan voting seperti apa, itu kan pertanyaannya kemana suara Demokrat. Nah, itu presiden akan, maksudnya saya game dalam tanda petik akan dimainkan ketika misalnya bisa dijamin 100% anggota fraksi pada Demokrat hadir dan memilih opsi pilkada langsung sesuai arahan dengan ketua umum, sudah pasti hasil para paripurna akan pilkada langsung. Tetapi kita masih ngerambiang, berbahasa Jawa masih nggak jelas kemana. Persis karena ini nanti ketika opsi kita sepakat bahwa 10 syarat itu merupakan koreksi atas cacat-cacat pilkada langsung. Semua sepakat soal itu. Tetapi andaikan itu menjadi syarat yang katakanlah imperatif terpenuhi. Tapi apakah itu harus diakomodasi dalam undang-undang atau dalam peraturan? Kan sampai sekarang belum jelas posisinya di mana. Apakah hanya statement? Kan andaikan itu hanya harus diakomodasi dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, belum ada jaminan sehingga itu belum masih sumir. Andaikan misalnya harus pemilih pilkada langsung, ya harus ada statement jelas seperti PDIP, Hanura, dan PKB katakanlah seperti itu, kita mendukung pilkada langsung. 10 syarat itu merupakan koreksi total yang memang harus dikondisikan bahwa dengan partai PDI, dengan Hanura yang memang mendukung pilkada langsung. Jadi 10 syarat ini memang betul itu bukan koreksi, tetapi 10 syarat ini diajukan untuk sebuah kondisional dua posisi yang ini. Dan soliditas nanti ketika voting kan sangat tergantung kehadiran dari anggota fraksi. Tadi banyak yang tidak terpilih lagi segala macam, kita tidak bisa menjamin. Tetapi ketika Pak SBY masih memegang peran sentral, ketika memang opsi pilkada langsung harus jadi opsi final dan harus dipenuhi, apalagi masih ada lobby-lobby politik, itu mudah saja untuk mewajibkan semua anggota itu hadir. Tetapi apabila opsinya adalah DPRD, itu juga jadi alibi sudah disiapkan.
toh mereka tidak terpilih lagi, kita tidak bisa memaksa mereka untuk hadir, sehingga ketika voting, oke, sudah dilaksanakan, voting terbuka dan rakyat melihat semua anggota fraksi Demokrat memilih pilkada langsung. Tapi memang tidak bisa hadirkan semua. Menurut pantauan Anda sejauh ini, kalau misalnya kita melihat behavior dari Partai Demokrat ini, apakah memang mereka ini dalam sebuah partai semua politisinya solid? Menurut pantauan penilaian Anda ya, kalau misalnya dari Demokrat tentunya akan selalu ngomong solid begitu. Menurut saya solid, karena memang Pak SBY masih memegang peran sentral. Tetapi soliditas ini kan yang kemudian justru ini yang akan dimainkan. Ketika opsi harus pilkada langsung, terus mayoritas yang harus dihadirkan, itu semua. Tapi kalau ke DPRD harus dibuat voting kalah, kadang-kadang begitu. Ini yang dimainkan. Nah, lobby-lobby masih berlangsung. Sebenarnya urusan gampang. Urusan RUU ini DPRD itu hanya katakanlah drama politik saja menurut saya. Urusannya akan selesai di tangan Pak SBY dan Ibu Megawati. Itu selesai. Ketika dua tokoh ini bisa bertemu dan bisa terjadi komunikasi politik, maka tidak perlu ada rapat paripurna atau cukup lobby politik, maka ya sudah kembali kepada pilkada langsung. Sejauh ini komunikasinya antara Megawati Soekarno Putri dengan SBY seperti apa, Mas Didi? Kan Anda bisa lihat Partai Demokrat, Pak SBY, bayangkan proses transisi pemerintahan baru saja belum berjalan sudah membantu ya dari beberapa bulan lalu, yang mana Pak SBY membantu ya. Jadi kalau 2004 kami ada kesulitan, tapi kami tidak mengulangi sekarang membuat sulit, justru kami membantu. Jadi kami telah membuka berbagai ruang-ruang yang diperlukan dan ini berharap menjadi suatu tradisi demokrasi yang baik ke depan. Nah, Pak Jokowi sudah menyambut dengan baik, tapi kalau lebih jauh lagi, saya berharap dari kubu Pak Jokowi JK lebih membuka lagi komunikasi yang mungkin Ibu Meganya, seperti tadi dibilang Bapak kita ya, pengamat kita mengenai belum dari sana mungkin saja. Tapi kalau Partai Demokrat telah membuka ruang seluas-luasnya, belum pernah terjadi dalam sejarah proses peralihan transisi pemerintahan di Indonesia, yang mana pemerintah petahana incumbent membantu pemerintah yang akan datang. Saya pikir itu sudah terjawab gitu ya. Oke. Tapi tadi kalau kita beralih lagi ke kehadiran begitu, karena memang banyak yang tadi seperti Marissa sudah katakan, itu ada banyak yang tidak terpilih lagi begitu. Untuk memastikan nanti anggota-anggota DPR ini, anggota-anggota dari Partai Demokrat akan hadir itu dari Partai Demokrat seperti apa? Instruksi Partai Demokrat sudah tegas dan jelas hari ini seluruh anggota wajib, bukan saja sidang ini, berbagai paripurna yang lain pun sudah instruksi harus hadir. Ada sanksinya? Karena karena tidak terpilih, tidak hadir, tugas DPR itu kan selesai pada tanggal 31 September ini. Jadi semua adalah wajib hadir. Oke, tapi tidak ada sanksi bagi yang tidak hadir? Saya rasa ada sanksi dong. Semua partai itu manakala bukan di Demokrat saja. Kalau partai itu konsisten melakukan pengawasan kontrol yang baik terhadap anggota fraksinya, tentu harus ada sanksi. Dan Demokrat itu ada aturan yang jelas ya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi instruksi itu berbagai paripurna yang ada, apalagi menjelang di penghujung masa jabatan kita harus hadir semuanya. Baik, Mas Ari, mungkin terakhir analisa, kalau kita boleh sedikit meraba, analisa Anda, konklusi Anda, kira-kira rapat itu nanti akan seperti apa? Bisa dibagi? Yang jelas memang ada instruksi, tetapi belum ada jaminan akan hadir atau tidak, dan voting akan seperti apa. Jadi memang masih sangat abu-abu akan ke arah mana, walaupun sebenarnya sampai sekarang masih abu-abu. Masih abu-abu karena kalau politik berjalan linear, kita jelas karena sikap Demokrat itu akan mendukung pilkada langsung, ketika voting akan menang pemilihan pilkada langsung. Tapi karena politik akan berjalan tidak linear, nanti akan paripurna juga akan bergerak tidak linear, tergantung lobby politik seperti itu, sehingga kita harus melihat bagaimana nanti lobby-lobby dan bagaimana nanti jumlah pendukung pilkada langsung yang bisa dihadirkan, terutama dari Partai Demokrat ini memegang kunci akan kemana sebenarnya hasilnya. Kita lihat saja nanti ke paripurna, apakah kursi Partai Demokrat itu terpenuh terisi, maka kita bisa lihat ketika voting akan pilkada langsung. Bila tidak itu hanya beberapa orang, jelas akan ke arah sana. Baik, terima kasih banyak Mas Ari dan juga Mas Didi sudah hadir. Kita akan pantau bersama kira-kira nanti seperti apa jalannya rapat paripurna hari ini.